Pada tahun 2018 di kota Moskow, Rusia, tiga remaja perempuan, Maria Kacaturian berusia 17 tahun, Angelina berusia 18 tahun, dan Kristina yang saat itu berusia 19 tahun, memanipulasi penghilangan nyawa yang mereka lakukan terhadap ayah mereka sendiri, Mikhail Kacaturian. Tetapi kemudian, fakta penyelidikan mengungkap hal-hal yang membuat masyarakat Rusia justru mendukung dan mengharapkan kebebasan untuk Kacaturian bersaudari. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sekarang, duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Jauh sebelum kasus ini mengguncang publik, ada sebuah pertemuan yang menjadi titik awal segalanya. Pertemuan yang pada saat itu mungkin terlihat biasa saja. Saat Mikhail Kacaturian yang saat itu berusia 34 tahun bertemu dengan Aurelia Dunduk yang masih berusia 17 tahun di salah satu halte bus di Moskow. Saat itu Mikhail adalah pria kaya yang akrab dengan dunia kriminal. Sementara Aurelia gadis pemalu dari negara tetangga yang sedang berusaha menemukan jati dirinya. Pertemuan itu menjadi titik awal hubungan mereka. Mikhail yang tertarik dengan pesona lugu wajah cantik Aurelia, mulai mendekati Aurelia. Bahkan mengenalkan Aurelia kepada orang tua dan keluarganya. Aurelia juga gak keberatan saat Mikhail menawarinya tinggal di rumah Mikhail. Karena saat itu Aurelia hanyalah gadis perantau tanpa tujuan. Sayangnya, keputusan itu menjadi awal kehancuran Aurelia. Beberapa waktu setelah mereka mulai menjalin hubungan, Mikhail mulai memperlakukannya dengan kasar dan kejam. Pukulan, tamparan, juga tendangan sudah menjadi hal biasa yang dilakukan Mikhail kepada Aurelia. Liciknya lagi, Mikhail nggak menikahi Aurelia secara resmi. Mereka hanya menikah di gereja agar Aurelia nggak bisa menuntut dan nggak punya hak atas harta-hartanya. Dan parahnya lagi, Mikhail membeli semua aset termasuk apartemen, bahkan rekeningnya, atas nama orang tua dan adik perempuannya. Entah apakah itu untuk mengamankan aset-asetnya dari bisnis ilegalnya atau sesuatu hal lain. Tetapi yang jelas, Mikhail sama sekali nggak mau aset-asetnya menggunakan nama dia sendiri atau nama Aurelia. Lalu setahun setelah tinggal bersama, Aurelia melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka namai Sergei. Dan selama tinggal bersama Mikhail, Aurelia nggak pernah bertemu keluarganya. Saat Sergei berusia 8 bulan, Aurelia memohon kepada Mikhail untuk bertemu orang tuanya. Tetapi yang dia dapat hanyalah pukulan dan kemarahan. Mikhail juga melarang Aurelia keluar apartemen. Aurelia benar-benar dikekang. Lalu setelah kelahiran Sergei, Aurelia kembali melahirkan anak perempuan bernama Kristina. Kemudian Angelina, dan setahun setelahnya, lahirlah Maria. Dan itulah tujuan Mikhail menahan Aurelia di bawah kekangannya. Tetapi Aurelia berusaha untuk menyudahi semua itu. Diam-diam Aurelia memakai kontrasepsi tanpa sepengetahuan Mikhail. Tetapi Mikhail malah menganggap Aurelia udah gak subur lagi. Bahkan menuduh Aurelia berselingkuh dengan pria lain. Di titik ini, Mikhail masih memperlakukan putri-putrinya dengan sangat baik dan hanya melampiaskan kemarahannya kepada Aurelia. Hanya saja, walaupun selalu disiksa dan penuh tekanan, Aurelia terpaksa tetap bertahan. Karena dia nggak punya pilihan lain. Dia nggak punya kenalan dan nggak tahu mau kabur kemana. Aurelia juga nggak tega meninggalkan anak-anaknya begitu saja. Jadi, mau nggak mau, dia tetap menjalani hidup sebagai istri Mikhail, yang setiap harinya diperlakukan seperti pembantu, juga jadi pelampiasan kemarahan Mikhail. Tetapi itu nggak pernah cukup bagi Mikhail. Hingga pada satu kesempatan, Aurelia mencoba kabur membawa Sergei putra sulungnya dan meminta pertolongan. Saat itu Aurelia berhasil melarikan diri dan melapor ke pihak kepolisian. Tetapi itu percuma, karena Mikhail yang akrab dengan dunia kriminal juga bersahabat dengan oknum kepolisian. Beberapa kali Aurelia kabur meminta bantuan, tetapi nggak pernah berujung penyelesaian. Di titik inilah, Aurelia hanya bisa berpasrah, karena setiap kali dia meminta bantuan, orang-orang seperti menutup mata dan telinga mereka atas semua yang dia alami. Apalagi, Mikhail juga mengancam bahwa dia akan menghabisi nyawa Aurelia dan anak-anaknya jika Aurelia kembali berulah. Parahnya lagi, orang tua, adik, dan semua keluarga Mikhail juga memperlakukan Aurelia seperti budak mereka. Gak ada yang peduli kalaupun Mikhail memukul Aurelia di depan mereka. Karena bagi mereka,
Aurelia memang pantas diperlakukan seperti itu. Perilaku kasar Mikhail nggak hanya ke keluarganya saja, tetapi juga ke orang lain. Untuk perkara sepele, Mikhail nggak akan segan-segan memaki sambil menodongkan pistol yang selalu dia bawa kemana-mana. Mikhail seolah bebas semaunya bukan karena nggak ada yang protes, tetapi karena dia dilindungi oknum kepolisian Moskow yang memilih diam atas semua keluhan-keluhan itu. Karena itulah juga, orang-orang lebih memilih menghindar dan gak mau berurusan dengan Mikhail. Gak ada tetangga yang tahu apa pekerjaan Mikhail yang membuatnya punya power sebegitunya. Beberapa orang berasumsi bahwa Mikhail mungkin terlibat transaksi jual-beli obat-obat terlarang. Atau mungkin termasuk salah satu orang dalam lingkaran aktivitas kriminal. Kehidupannya gak terbilang mewah bergelimang harta. Tetapi Mikhail punya banyak senjata di rumahnya. Mikhail juga dikenal sebagai sosok pria pemarah yang kejam dan kasar, bahkan ke keluarganya sendiri. Tetapi bagi Mikhail, dia adalah pria religius. Beberapa kali Mikhail pergi ke Israel untuk beribadah di gereja, karena dia yakin dia bisa menebus dosa-dosanya dengan cara itu. Jadi, sementara dia melakukan perbuatan dosa, dia akan pergi beribadah dan memohon ampunan. Tetapi itu gak mengurangi tabiat buruknya. Aurelia bahkan pernah dilarikan ke rumah sakit karena penganiayaan Mikhail. Saat itu dokter mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka juga merekam pengakuan Aurelia tentang semua perbuatan Mikhail. Tetapi endingnya nihil. Nggak ada tindakan apapun. Karena menurut informasi yang ada, orang-orang di Rusia nggak mau dan nggak boleh ikut campur dengan urusan keluarga orang lain. Saking kuatnya stigma larangan ikut campur urusan keluarga orang di Rusia, saat Mikhail memukul Aurelia di hadapan polisi, mereka hanya mengatakan, kami gak peduli, ini urusan keluarga kalian. Pada saat itu, hukum di Rusia memang menuai kontroversi, karena kekerasan dalam rumah tangga nggak selalu langsung diproses sebagai tindak pidana. Ditambah dengan budaya yang menganggap urusan keluarga sebagai ranah privat. Banyak kasus yang nggak pernah benar-benar terungkap. Seiring berjalannya waktu, Mikhail juga mulai gak suka dengan putranya sendiri. Tanpa alasan yang jelas, Mikhail merasa Sergei bukan anak kandungnya. Dan karena itulah, Mikhail mengusir Sergei yang saat itu masih berumur 16 tahun. Saat itu Sergei masih remaja, dan dia gak tahu mau pergi kemana. Jadi, diam-diam, dia kembali dan bersembunyi di dalam rumah. Tetapi setelah Mikhail tahu bahwa Aurelia menyembunyikan Sergei di dalam rumah, Mikhail menjadi marah besar. Dia memukul Aurelia, bahkan menodongkan senjata dan mengancam bahwa dia akan menghabisi mereka semua kalau Sergei nggak pergi saat itu juga. Akhirnya, bermodalkan pakaian di badan, Sergei pun keluar rumah meninggalkan ibu dan adik-adiknya. Selama itu juga, Khachaturian bersaudari Kristina, Angelina, dan Maria tumbuh besar di lingkungan penuh ketakutan dan kengerian. Tetapi Mikhail masih memperlakukan mereka dengan baik. Mereka dirawat juga disekolahkan. Sekolah adalah momen yang mereka senangi, karena itulah momen di mana mereka bisa lepas dari semua kekacauan di rumahnya. Tetapi siapa sangka bahwa kehidupan mereka menjadi lebih buruk dari yang mereka kira. Ketika Khachaturian bersaudari beranjak dewasa, Mikhail, ayah kandung mereka sendiri, mulai menatap mereka dengan pikiran yang berbeda. Tepatnya tahun 2015, Mikhail merasa nggak tertarik lagi dengan Aurelia, dan menganggap Aurelia sudah nggak bisa lagi diandalkan. Saat itulah, Mikhail mengusir Aurelia dari apartemennya dan memaksa putri-putrinya untuk tetap tinggal. Walaupun saat itu Kristina, Angelina, dan Maria menangis dan memohon untuk ikut ibunya, tetapi mereka terlalu takut membantah ayahnya. Jadi, mau nggak mau, mereka harus merelakan kepergian Aurelia. Di hadapan anak-anaknya yang saat itu masih berusia 14 tahun, 15, dan 16 tahun, Mikhail menodongkan pistol tepat ke kepala Aurelia, sambil mengusir Aurelia untuk segera pergi. Mikhail juga melarang Aurelia untuk menemui putri-putrinya. Dan semenjak itulah, Khachaturian bersaudari tinggal bersama ayah mereka. Kepergian Aurelia membuat Khachaturian bersaudari semakin terkekang tanpa punya tempat untuk mengadu. Awalnya Mikhail melarang mereka sekolah, mengharuskan mereka beres-beres rumah, dan harus terus menuruti semua perintahnya. Mikhail juga memasang semacam bel di setiap kamar putrinya. Jadi, kalau bel itu berbunyi, artinya putrinya harus segera datang menemuinya. Berawal dari panggilan biasa, lalu berlanjut ke panggilan telepon di tengah malam. Dan semakin lama, Mikhail semakin di luar kendali. Di titik ini belum ada yang terjadi,
Tetapi pikiran Mikhail sudah semakin liar. Kamera pengawas juga terpasang di pintu depan untuk mengawasi pergerakan putri-putrinya. Dan setiap bantahan akan berakhir dengan kekerasan. Bahkan Mikhail pernah menembakkan senapan angin ke putrinya karena mereka nggak mau menuruti perintahnya. Yang menyedihkannya lagi, guru, teman, bahkan tetangga mereka jelas mengetahui apa yang mereka alami. Tetapi nggak ada satupun yang bisa menolong. Beberapa kali pihak sekolah menelpon bahkan kunjungan ke rumah Mikhail untuk menanyakan kenapa kakak beradik itu nggak masuk sekolah. Tetapi nggak pernah sekalipun direspon Mikhail. Mikhail malah datang ke sekolah putrinya dan mengancam pihak sekolah dengan todongan senjata. Pihak sekolah sudah melaporkan pengancaman itu, tetapi sama seperti sebelumnya, Mikhail seperti kebal hukum. Sama sekali nggak ada tindakan apapun. Karena inilah, Khachaturian bersaudari nggak pernah berani melawan ayahnya. Bahkan ketika ayahnya sudah mulai berbuat di luar batas. Tepatnya tahun 2014, dengan alasan urusan bisnis, Mikhail mengajak Angelina yang berusia 14 tahun ke Israel. Di waktu itulah, Mikhail check-in di sebuah hotel dan memaksa Angelina untuk menuruti kemauannya. Mikhail juga mengatakan bahwa Angelina bukan putri kandungnya. Dan nanti setelah berumur 18 tahun, Angelina akan menjadi istrinya. Perbuatan terlarang itu terus berlanjut sampai mereka kembali ke Moskow. Bukan cuma Angelina, Mikhail juga mengajak salah satu putrinya mandi bersama. Dan mau gak mau, Khachaturian yang terpisah dari ibunya terjebak dalam kegilaan ayahnya sendiri. Dan itu terjadi terus-menerus. Kadang Mikhail meminta putrinya untuk memijatnya, tetapi jelas itu lebih dari sekadar pijatan. Di titik ini, salah satu dari Khachaturian bersaudari pernah mencoba untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Tetapi Mikhail bilang ke dokter bahwa putrinya salah campur pil ke minumannya. Lalu, setelah Christina dan Angelina, Mikhail memanggil putri bungsunya Maria ke kamarnya dengan alasan meminta Maria untuk mengobati prostatitisnya. Saat itu jelas Maria menolak. Meski digertak, Maria juga tetap menolak. Penolakan itu membuat Mikhail marah besar dan membawa Maria ke hutan, di mana Maria diikat ke pohon dan diancam dengan pisau. Tetapi Maria tetap menolak. Akhirnya, Mikhail meninggalkan Maria terikat di hutan sendirian. Tetapi beberapa jam kemudian, Mikhail kembali dan membawa Maria pulang. Selama bertahun-tahun, Khachaturian bersaudari hidup di bawah ancaman kekerasan ayahnya sendiri. Tetapi mereka terlalu takut untuk kabur. Mereka juga nggak percaya dengan bantuan negara. Karena beberapa kali, mereka melihat Mikhail selalu bisa lolos dari jeratan hukum. Mereka juga nggak bisa meminta bantuan ibunya. Karena mereka merasa ibunya juga korban yang nggak bisa berbuat apa-apa untuk membantu mereka. Meminta bantuan keluarga ayahnya juga hal yang mereka rasa percuma. Karena keluarga ayahnya selalu berpihak kepada Mikhail. Dan gak percaya kalau Mikhail menyakiti putrinya sendiri. Mereka merasa serba salah. Kalau kabur, mereka gak tahu kemana tempat yang aman. Atau gimana caranya bertahan tanpa pendapatan. Apalagi Maria masih di bawah umur. Christina dan Angelina bisa saja kabur. Tetapi mereka gak tega meninggalkan Maria sendirian. Jadi, mereka memilih bertahan selagi menunggu Maria cukup umur, agar mereka bisa kabur bersama. Tetapi semakin hari, semua terasa semakin sesak dan memuakan. Sampai akhirnya, mereka memilih menjemput kebebasan itu dengan cara mereka sendiri. Tepatnya 27 Juli tahun 2018, Mikhail yang baru pulang ke rumah marah besar melihat rumah kotor dan berantakan. Ada rambut di lantai, barang-barang berserakan. Apalagi setelah dia tahu bahwa putrinya sudah menghabiskan banyak uang. Saat itulah, Mikhail memanggil putrinya satu persatu. Dia menyemprotkan merica ke wajah anak-anaknya. Bahkan Christina yang sakit asma sampai pingsan karena hukuman itu. Malam harinya, Khachaturian bersaudari menunjukkan kebrutalan mereka. Setelah melihat dan memastikan ayahnya tertidur di kursi goyang, diam-diam mereka pergi ke mobil mengambil segala macam alat yang bisa mereka jadikan senjata. Lalu kembali ke apartemen dan menghampiri Mikhail yang sedang tertidur. Angelina langsung mengayunkan palu ke kepala Mikhail. Dan di saat bersamaan, Maria menusukkan pisau. Sementara Christina menyemprotkan merica. Seolah melampiaskan segala kemarahan, mereka terus membabi buta tanpa henti. Saat itu dalam keadaan sekarat, Mikhail sempat berlari ke tangga sambil berteriak minta tolong. Tetapi tanpa basa-basi, Angelina mengambil pisau di tangan Maria dan menusuk jantung Mikhail berulang kali.
Sampai akhirnya, Mikhail tewas terkapar dengan 36 luka tusukan. Tetangga yang mendengar keributan dan teriakan pada malam itu sama sekali nggak peduli. Karena keributan dan kekerasan sudah jadi hal biasa yang mereka dengar dari apartemen Mikhail. Setelah itu, Khachaturian bersaudari mencoba memanipulasi tindakan mereka. Mereka melukai diri sendiri, lalu menelpon polisi. Kepada polisi, mereka mengatakan bahwa Mikhail lah yang lebih dulu menyerang mereka dengan pisau. Tetapi di tengah penyelidikan, mereka mencabut kesaksian itu dan memberikan penjelasan yang sebenarnya. Selama interogasi, mereka sama sekali nggak menyangkal bahwa mereka sudah menghilangkan nyawa ayahnya sendiri. Hanya saja, penyelidikan mengungkap bahwa perbuatan Mikhail yang terjadi selama bertahun-tahun membuat psikis putri-putrinya terganggu. Dan pada saat kejadian, mereka dianggap nggak dalam kondisi baik secara mental maupun emosional. Sementara itu, salah satu dokter yang menangani Mikhail juga mengklaim bahwa Mikhail mengalami gangguan mental dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa sebelum kematiannya. Tetapi keluarga Mikhail membantah hal itu dan menerangkan bahwa Mikhail sosok ayah yang baik dan gak mungkin menyakiti putri-putrinya. Mereka balik menuduh Khachaturian bersaudari sengaja menghabisi Mikhail untuk menguasai harta kekayaan Mikhail. Tetapi tuduhan itu terbantahkan dengan fakta bahwa kakak beradik itu nggak mendapatkan keuntungan apapun dari kematian ayahnya. Karena semua harta kekayaan Mikhail dibeli atas nama orang tua dan adik-adiknya. Pengacara pembela Khachaturian bersaudari juga bersikeras bahwa Khachaturian bersaudari melakukan semua itu sebagai pembelaan diri untuk menghentikan kekerasan demi kekerasan yang selama ini mereka alami. Jaksa menuntut mereka dengan tuduhan penghilangan nyawa dengan hukuman minimal 20 tahun penjara. Tetapi sampai sekarang, setelah bertahun-tahun lamanya, belum ada kejelasan dari proses hukum kasus Khachaturian bersaudari. Mereka lepas dari penahanan, tetapi mereka dilarang tinggal bersama, juga dilarang komunikasi satu sama lain. Selain itu, mereka juga dilarang mengakses internet dan dilarang melakukan wawancara. Mereka mungkin bisa mendapatkan pekerjaan, tetapi mereka nggak bisa melanjutkan pendidikan mereka untuk kuliah. Karena status hukum mereka belum sepenuhnya selesai. Tetapi nggak sedikit orang-orang Rusia justru mendukung kebebasan mereka dan menganggap perbuatan mereka sebagai pembelaan diri. Ada juga yang kontra, terutama golongan patriarki Rusia yang menganggap bahwa perbuatan mereka tindakan brutal yang harus tetap dihukum. Tetapi terlepas dari semua itu, perbuatan mereka jelas pilihan terakhir yang bisa mereka lakukan saat nggak ada lagi yang peduli atau bertindak untuk menolong mereka. Saat mereka sekolah dengan luka-luka memar atau teriakan mereka di apartemen, semua orang diam meski jelas tahu perbuatan Mikhail. Sampai akhirnya mereka mengorbankan masa depan mereka untuk menyudahi penderitaan itu. Tetapi seenggaknya mereka bisa melanjutkan hidup tanpa ancaman dan tekanan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan cerita serupa, jangan lupa klik subscribe, aktifkan juga notifikasinya, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu cerita yang jarang dibahas. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya.